Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Firdani Akbar Pangestu dengan NIM 2304010101339. Mohon izin pujian. Saya di sini akan mengerjakan ujian akhir semester tahun ajaran 2023-2024. Dengan soal ujian, melakukan analisa terhadap gambar ERD di bawah ini. Berikut gambar yang telah diberikan ujian di UAS kali ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ERD menurut beberapa sumber yang telah saya ketahui. ERD atau Entity Relationship Diagram merupakan suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data. Dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan ataupun relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Dengan ERD, kita bisa menggambarkan bagaimana entitas satu bisa terhubung dengan entitas lainnya menggunakan notasi, simbol, bagan, dan sebagainya. Pada gambar di sini terdapat kata kunci yaitu entitas, yaitu disimbolkan dengan bagan berbentuk persegi panjang, dan relationship yaitu bagan berbentuk belah ketupat dengan simbol yang pertama mandatory one yaitu beberapa, dan mandatory many yaitu banyak, optional one minimal satu, optional many maksimal banyak. Hasil analisa gambar yang pertama, terdapat 6 komponen penting yang saling terhubung satu sama lainnya. Di sini 6 komponen penting yaitu entitas seperti shipment, supplier, item, product, order, dan customer pada gambar di sini ya. Saya rangkum yaitu terdapat 6 komponen penting yang saling terhubung satu sama lainnya. Seperti shipment merupakan bagian yang menyimpan data transaksi penerimaan barang dari supplier. Lalu supplier sendiri merupakan orang atau perusahaan yang menyediakan bahan baku, dan produk menyediakan data dan jenis-jenis produk dalam hal atau mebel yang disediakan. Item sendiri menyimpan data bahan baku untuk membuat produk. Customer adalah data orang atau perusahaan yang memesan produk, dan order adalah data transaksi penjualan produk ke konsumen. Berikut pengertian data entitas pada soal yang telah diberikan. Lalu hubungan antara komponen yang saling terhubung satu sama lain seperti hubungan supplier dengan item adalah supplies, yang berarti menyediakan bahan baku untuk disimpan ke item. Jadi apapun bahan baku yang diterima item harus sesuai dengan yang dikirimkan supplier, seperti pada gambar supplier dengan item. Di sini supplier atau orang perusahaan yang menyediakan bahan baku menyuplai jenis komponen atau bahan baku produk. Jadi item harus berdasarkan dari supplier atau orang perusahaan yang menyediakan bahan baku. Lalu hubungan shipment dengan item adalah penyertaan laporan setiap penerimaan dari supplier. Jadi shipment tentu data yang disimpan sesuai dengan data yang disertakan dengan item. Hubungan shipment dengan item adalah penyertaan data penerimaan barang dari supplier, menginclude data dari item. Hubungan item dengan produk adalah penggunaan untuk membuat sebuah produk tertentu berdasarkan bahan dari data yang ada di item. Hubungan item dengan produk yaitu
jenis komponen atau bahan baku produk yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi jenis mebel yang dibuat oleh perusahaan, entah itu apapun itu produk yang akan digunakan oleh mebel tersebut seperti kursi, meja, ataupun bahan lainnya. Lalu hubungan produk dengan order adalah permintaan. Ketika ada transaksi untuk order, tentu berdasarkan dari data produk. Ada produk apa saja yang terjual, data produknya ambil dari data produk yang telah tersedia. Produk dengan order, jenis mebel yang telah dibuat oleh perusahaan atas permintaan dari data order atau transaksi penjualan produk ke seorang konsumen. Hubungan order dengan konsumen adalah submit. Jika ada pesanan baru, order akan jika ada pesanan baru, order akan berdasarkan dari data customer juga selain dari data produk. Hubungan order dengan customer pada gambar yaitu transaksi penjualan produk ke seorang konsumen menyerahkan jadi data dari produk, request, permintaan dari order lalu menyerahkan ke customer, orang atau perusahaan yang memesan produk. Seperti itu hubungan antara komponen yang saling terhubung satu sama lain pada soal yang telah diberikan. Lalu saya akan membaca arti simbol pada data yang telah diberikan di soal. Pada kali ini, shipment atau penerimaan barang dari supplier maksimal banyak mengirimkan ke beberapa supplier atau orang perusahaan yang menyediakan bahan baku. Lalu supplier banyak menyuplai, supplier atau orang perusahaan yang menyediakan bahan baku banyak menyuplai jenis komponen bahan baku produk atau item. Lalu jenis komponen atau bahan baku produk banyak digunakan dalam produk untuk memproduksi suatu jenis mebel yang dibuat oleh perusahaan. Lalu produk banyak request atau permintaan dari orderan transaksi penjualan produk ke seorang konsumen, dan order maksimal banyak mensubmit, menyerahkan ke beberapa customer, orang atau perusahaan yang memesan produk. Berikut tugas UAS yang telah saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.